Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih ibu-ibu ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi nuzzila alaina alkitaba wa yaj'al fi kitabihil karim allazi nuzzila alaina alhuda wal maghfirah huwa allazi khalaqana wa ja'ala bainana mawaddah wa ja'ala bainana rahmah wa ja'ala bainana rahimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami atau Masjid Raya Asmaul Husna yang dirahmati Allah, dan juga Bapak Ibu pemirsa di QTV, Quran TV di YouTube ya, streaming YouTube. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita bisa berkumpul baik yang di masjid maupun yang di dunia maya atau layar maya dalam hari atau di hari pertama tahun 1445 Hijriah ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke tahun baru ini betul-betul bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau memang di tahun ini sudah tercatat ajal kita, semoga kita menemui ajal itu dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan terus mendakwahkan nilai-nilai yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak saya pernah nanya dulu waktu kecil, kenapa sih sholat itu harus tiap hari? Dan apa nggak bisa semuanya dirapel aja? Jadi sholat kan kira-kira 5 menit lah satu kali sholat ya. Kalau kali 5 berarti kan 25 menit. Apa nggak bisa di akhir pekan aja? Ya, kayak mungkin umat yang lain akhir pekan jadi dirapel satu hari 25 kali 7 gitu ya. Nah, jadi apa nggak bisa begitu? Nggak bisa sholat itu. Kenapa nggak bisa? Nah, ini pertanyaan. Terus kenapa juga sholat ada waktu-waktunya? Bentar lagi kita sholat zuhur. Tadi kita sholat subuh. Waktunya di situ subuh itu. Zuhur nanti sebentar lagi. Kemudian ada lagi sholat asar. Habis itu maghrib. Maghrib deketan sama isya. Kenapa harus begitu? Waktu sholat itu. Ya. Nah, maka itu tadi kalau mungkin Mas Niki minta tolong dibacakan terjemahnya yang tadi tuh ayat 103 yang dibacakan tadi. Surat An-Nisa ayat 103 tadi ya. Surat keempat ayat 103. Coba kita ingin tahu kalau di terjemahan diartikan apa kalimatnya itu ya. Di terjemahan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Coba. Seratus 103 tadi dibacakan ayat keempat ya. Surat keempat ayat 103 kebalik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kita perhatikan ujung kalimatnya ya Bapak Ibu.
Ini saya to the point aja biar waktu kita efektif ya, dan insya Allah supaya banyak yang bisa kita dapat. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu yang ujung itu. Di terjemahan diartikan begini, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Jadi seolah-olah tuh berat, kewajiban, harus ya, harus begini kan, dan ada waktunya ya gitu. Padahal nanti di ujung ceramah ini saya berharap, saya berusaha menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau saya boleh diberikan kesempatan menerjemahkan kata-kata ini, saya akan terjemahkan begini. Sesungguhnya sholat adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman dalam waktu-waktu yang telah ditetapkannya kepada orang yang beriman. Itu. Jadi, loh kok jadi pada bengong nih? Saya ulangi ya. Kalau di terjemahan tadi diartikan sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya. Kesannya kok jadi berat gitu, kesannya kok jadi nuntut banget gitu Allah. Padahal ini mah buat kita. Sehingga kalau saya boleh mengartikan, ya, kalau saya diberi kesempatan untuk mengartikan nanti di ujung ceramah ini, saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak melihat itu. Saya akan mengartikannya begini. Sesungguhnya sholat adalah kasih sayang Allah kepada orang beriman yang Allah tetapkan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kalau Anda nggak ambil, rugi. Itu. Badan Anda akan sakit, hidup Anda nggak akan bahagia kalau Anda nggak ambil waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam sholat itu. Nah, ini menjawab pertanyaan anak saya waktu kecil, kenapa sholat nggak bisa dirapel aja sekalian, gitu ya. Apa ibu yang dirahmati Allah, saya cepat aja, nanti kita balik ke ke asalnya ya. Sekarang kita buka dulu untuk paham ya, sebentar untuk paham sebelum nanti kita masuk bagaimana kok kasih sayang Allah tuh gimana ceritanya. Sebelum itu kita masuk dulu, ingin merujuk kata-kata mauqut tadi ya. Sebentar, ini kata-kata mauqut ini harus dijelaskan dulu, karena dari sinilah kita bisa memahami mana kasih sayang Allah itu. Kenapa kita harus sholat ada waktunya gitu ya? Kenapa nggak bisa dirapel aja dan kenapa nggak bisa dia waktunya ngacak? Misalkan gini, sholat subuh diganti waktunya jadi malam, kenapa nggak bisa gitu ya? Nih kita harus kembali dulu ke kata-kata mauqut. Saya jelasin dikit ya, mungkin ini agak boring tapi harus dijelasin. Mauqut Bapak Ibu diambil dari kata waktu ya. Akar katanya waktu, ketambahan mim di depannya nih, mim ini adalah isim makan atau isim zaman dalam bahasa Arab. Saya jelasin secara gampang ya. Apa itu isim makan, isim zaman? Tempat atau saat atau waktu ketika terjadinya sesuatu. Contoh masjid, tempat sujud, ada mim, masjid. Jadi tempat sujud. Ya. Sholat, mim, tambah mim, musola, tempat sholat. To'am, makan, tambah mim, mat'am, artinya restoran, ya, tempat makan. Waktu, tambah mim, mauqut. Nah, mikot, sama mikot tuh. Mikot itu waktu juga. Nah, misalkan orang jemaah haji umroh, kita ambil mikot dulu, ambil mikot. Maksudnya bukan ambil mikot kayak gini, misalkan ini tisu, ambil tisu gitu, bukan gitu. Makanya saya bawa jemaah umroh yang sekarang ini kan rata-rata sudah naik kereta cepat Pak ya, dari Madinah ke Mekah. Jadi nggak ke Bir Ali lagi, nggak ke Masjid Bir Ali. Kalau dari Madinah tuh mikotnya nggak di Bir Ali lagi, di atas kereta Bu mikotnya tuh sekarang tuh ya. Jadi naik kereta cepat di atas kereta. Nanti 3 menit perjalanan kereta mulai, terus diumumin kita sudah sejajar sama Bir Ali, silakan berniat ihram gitu ya. Labaik Allahumma umratan. Nah, jamaah waktu pertama saya bawa tuh tahun 2022 yang lalu, karena belum ada, baru awal banget kereta cepat itu, ada yang nanya, Ustadz, jadi kita nggak ngambil mikot lagi nih, katanya gitu. Loh, tadi mikot Bu. Loh, ambil mikot kan di sana, di Bir Ali. Nah, jadi kita kurang paham bahwa ambil mikot itu maksudnya bukan ambil sesuatu yang begini, bukan. Tapi memulainya, waktu mulainya ihram itu adalah sejajar dengan Bir Ali.
Ya, masjid Bi'r Ali itu sejajar, kita berniat ihram. Nah, makanya namanya miqat, waktu. Nah, mauqut sama juga, adalah waktu juga. Jadi sederhananya, mauqut adalah yang memproduksi waktu atau tempat waktu atau saatnya waktu, mulai atau akhirnya, itu semuanya namanya mauqut atau miqat, isim makan atau isim zaman dari waktu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sholat sebagaimana ibadah yang lain, haji juga ada mauqutnya, umroh ada mauqutnya, puasa ada mauqutnya, sholat pun ada mauqutnya. Tapi mauqut sholat itu beda dengan yang lainnya, mauqutnya harian, waktunya harian. Ada 3 mauqut sholat, nah, waktu, kapan mulainya, kapan ini ada 3. Nah, mohon perhatian sebentar ya Bapak Ibu, ini fase yang harus dijelasin dulu. Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 78. Kalimat Allah, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kita perhatikan yang merah-merah itu mauqut 3 ya. Aqimis sholah lidulukis syamsi, lidulukis syamsi. Awas, di sini penting nanti. Hal penting pertama, saya langsung aja deh. Hal penting pertama, di dalam Al-Quran yang disebut lebih dulu, yang disebut lebih duluan dalam satu ayat ya, yang disebut lebih duluan itu punya value atau peran yang lebih besar daripada yang disebut belakangan. Jadi dalam urutan sholat Pak, saya baru ngerti juga ini, dalam urutan sholat, sholat pertama yang sangat prioritas itu adalah sholat zuhur. Kalau dulu saya pikir sholat pertama adalah subuh. Kenapa? Karena kita kan memulai hari itu, kita tahunya hari itu mulai subuh. Padahal dalam urutan Allah, sholat pertama itu adalah zuhur. Mana dalilnya? Aqimis sholata lidulukis syamsi. Yang pertama disebut adalah zuhur, lidulukis syamsi. Dan nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, hanya satu sholat yang memang setiap pekan Allah latih satu kali sholat itu harus di awal waktu bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, yaitu sholat Jumat. Sholat zuhur kan, sholat zuhur hari Jumat harus di awal waktu, kemudian diganti menjadi 2 rakaat sholat dan mendengarkan khutbah, namanya sholat Jumat, ya kan? Dilatih. Kenapa? Karena disebut yang pertama kali zuhur. Aqimis sholata liduluki syamsi. Yang kedua, ila ghasakil lail. Nah, menarik sekali di sini. Maaf ya, ini harus saya jelaskan dulu, mungkin agak teoritis. Mohon perhatian Bapak Ibu. Setelah zuhur tadi kita buka lebih jauh lagi kenapa zuhur disebut. Kenapa zuhur itu sangat penting ya, dan diletakkan nomor 1, ada maksudnya ternyata. Yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, pertama disebut matahari, lidulukis syamsi. Lazimnya lawan dari matahari adalah bulan. Tapi oleh Allah disebut bukan bulan, malah malam. Lidulukis syamsi ila ghasakil lail. Dari tergelincirnya matahari sampai dengan malam hari. Kenapa begitu? Nah, ini luar biasa ya. Masya Allah, Al-Quran itu memang bukan produk manusia, Bapak Ibu. Kalau Al-Quran mengatakan komar, berarti salah Al-Quran. Tapi justru dengan tidak mengatakan komar, justru komar itu bulan, justru dengan mengatakan malam, ini terbukti bahwa Al-Quran itu bukan produksi manusia. Maksudnya gini Bu, kalau matahari, ya, itu siang itu adalah matahari, tapi malam itu bukan berarti ada bulan. Malam adalah ketiadaan matahari. Maksudnya, di belahan bumi ini akan ada tempat di mana tidak ada bulan saat malam hari. Tapi yang pasti ketika itu terjadi malam hari. Karena apa? Tidak ada matahari, bukan ada bulan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Al-Quran ini untuk seluruh belahan bumi. Kalau Al-Quran mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil qamar,
Berarti nanti yang di kutub utara mengklaim, oh kami nggak pernah ada bulan. Nggak pernah ada bulan, berarti nggak kena sholat yang maghrib dan isya. Tapi karena dikatakan ila ghosakil lail, maka kita tahu Allah yang buat ini bukan manusia. Sampai segitunya, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang menarik berikutnya, khusus untuk sholat yang tadi pagi kita lakukan, ya, sholat subuh, Allah tidak menggunakan kata sholat. Perhatikan, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghosakil lail. Khusus yang tadi pagi, Allah menggunakan kata-kata Qur'anal Fajr. Qur'anal Fajr. Maaf ya, coba bantuan Mas Kang Riki lagi. Kita bacakan secara terjemahan Qur'anal Fajr itu kalau diterjemahan diartikan apa? Padahal kalimatnya Qur'anal Fajr, surat 17 ayat 78 Al-Isra ayat 78. Kalimatnya Qur'anal Fajr. Bapak Ibu saya yakin tahu dalam linguistik artinya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar ya. Kalau di terjemahan diartikan, coba surat 17 ayat 78. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, langsung di terjemahan diartikan sholat subuh. Padahal secara bahasa itu disebutkan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Tentu ada maksudnya dong ini ya, kenapa diganti? Gini Bapak Ibu, kalau Allah mau sih bisa aja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail wa sholatil fajar. Selesai. Dan sholat subuh. Inna sholatal fajar kana masyhuda. Tapi kalimatnya diganti dengan bacaan Al-Quran di waktu fajar. Kenapa demikian? Nah, ini juga yang akan kita buka nanti Bapak Ibu ya. Jadi ini dasarnya ya. Ada tiga mauqut yang berada di luar manusia. Jadi matahari, malam, dan bacaan Al-Quran di waktu fajar atau kalimatnya fajar. Kenapa bacaan Al-Quran? Nah, nanti kita buka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya mauqut itu ada satu lagi. Jadi ada 4. Mana yang satu lagi? Tentu saja di diri kita, manusia. Coba renungi sebentar nih Bapak Ibu ya, ini penting banget. Ini mungkin agak teoritis dulu, nanti baru kita buka yang detailnya. Mauqut itu satu lagi ada di diri kita. Buktinya, kalau Bapak Ibu berangkat umroh, walaupun Bapak Ibu KTP-nya Indonesia, tapi kalau sudah sampai di Arab Saudi, entah di Jeddah atau di Madinah landingnya, begitu sampai di sana, sholatnya mengikuti waktu Indonesia apa Arab Saudi? Arab Saudi. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu membawa tubuh ini ke Arab Saudi, walaupun KTP-nya masih Indonesia. Menyesuaikan. Ya. Sama seperti handphone kita. Maaf ya, ini harus direnungi sebentar. Handphone kita, kalau sudah kita isi kuota, mau berangkat umroh, terus berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, kita matiin handphonenya. Begitu sampai di Jeddah, kita nyalain, langsung jam yang ada di sini berubah mengikuti jam Arab Saudi, bukan lagi pakai jam Indonesia. Kenapa? Karena di dalam sini ada kecerdasan yang menyesuaikan dengan waktu, zona waktu yang ada di tempat dia berada. Jadi di sini pun ada mauqut, penyelaras waktu, nyamain waktunya. Nah, Bapak Ibu, mauqut yang keempat ada di diri kita, tepatnya ada di kepala kita, di balik hipotalamus kita namanya, ya, ada hipotalamus ya, di kepala kita ada hipotalamus, di dalamnya Bapak Ibu gak usah ribetin istilahnya, ada namanya suprachiasmatic nucleus. Itu adalah kecil ya, seperti kacang di belakang hipotalamus kita yang memberikan perintah kepada ribuan sel yang ada di dalam tubuh kita untuk menyesuaikan zona waktu. Makanya orang
kalau terbang dari Indonesia ke Amerika misalkan 22 jam kurang lebih, sampai di sana orang lagi pada tidur tengah malam, kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena percepatan terbangnya itu tidak disesuaikan dengan perjalanan suprachiasmatic nucleus ini. Jadi dia merasa masih siang, sementara di sana sudah malam, orang pada tidur, kita nggak bisa tidur. Demikian pula usus kita yang biasanya bekerja, maaf ya, usus besar bekerja kira-kira jam 4, jam 3 pagi atau jam 5 pagi, nah di sana nggak bisa bekerja. Karena apa? Dia belum dapat perintah dari suprachiasmatic nucleus di sini. Jam yang ada di sini. Ya. Jam namanya jam biologis atau kronobiologi. Ya. Jam biologis yang ada di dalam tubuh kita. Dari sini nanti baru kita ngerti kenapa kita harus sholat, kenapa waktunya harus itu, kenapa kita yang harus ngikutin waktu sholat yang ditetapkan Allah. Karena ada jam yang di tubuh kita ini yang harus kita sesuaikan dengan jam yang 3 tadi, yaitu matahari, malam, dan fajar. Namanya suprachiasmatic nucleus atau disingkat dengan SCN, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, SCN. Gak perlu kita nggak perlu ribet apa namanya apa, nggak usah. Pokoknya yang jelas ada jam di dalam tubuh kita yang menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangin kalau jam yang di dalam tubuh ini rusak. Dia nggak tahu ini waktunya istirahat apa bukan ya. Ini waktunya, maaf ya, buang air besar apa bukan ya? Ini waktunya tidur apa bukan ya? Ini waktunya apa? Dia bayangin kalau dia rusak seluruh tubuh kita. Sel tubuh kita rusak. Itu ya. Itu kronobiologi itu. Ya, makanya maaf ya, orang yang begadang terus setiap hari selama sekian tahun itu rusak sel di dalam tubuhnya dia. Kenapa? Karena berubah jam biologisnya dia. Ya. Ya. Ini namanya suprachiasmatic nucleus. Adanya di bawah, di belakang hipotalamus kita, di otak kita Bapak Ibu. Ya. Di tempat yang paling aman. Ya. Jadi tulang yang paling keras di tubuh kita itu ada 2. Pertama kepala dan yang kedua tulang tulang paha. Ya. Oke, suprachiasmatic nucleus. Nah, maukut jadi ada 4. Ya. Yang di luar tubuh kita ada 3, yaitu matahari, malam, dan fajar. Di dalam tubuh kita ada 1, namanya suprachiasmatic nucleus. Allah sudah tanamkan di sini. Oke, nanti ini saya lompat, nanti. Nah, sekarang kita masuk ke poin intinya. Tahun 2017, Bapak Ibu, ya. Tahun 2017, ini 3 orang ini dapat hadiah Nobel, ya, atas penelitian mereka untuk yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu putaran waktu 24 jam, ya. 24 jam. Namanya circadian rhythm. Itu diambil dari bahasa Latin, artinya putaran 24 jam. Jadi singkat cerita, dalam penelitian dia bertiga ini, Michael Rosbash, Jeffrey Hall, kemudian Michael Young, mereka meneliti tubuh setiap manusia dimanapun mereka berada, tergantung durasi matahari yang ada di tempat itu, maka mereka punya circadian rhythm. Semua kita manusia, bahkan semua binatang mamalia punya seperti itu. Nah, circadian rhythmnya tuh begini Bapak Ibu. Nih ya. Ini secara average, secara rata-rata, tubuh kita 24 jam tuh kerjanya begini, dalam tubuh ini. Jadi dalam tubuh ini ada jam tersendiri, tadi diatur oleh suprachiasmatic nucleus di atas, diatur sama dia semuanya, gitu ya. Nah, ini tampilan sederhananya, tampilan yang sangat sederhana dari penelitian 2017 tadi itu. Begitu kita masukin waktu sholat ke dalam sini, ya, ke dalam sini, tadi kan sholat ada 3 dasar waktunya. Terus ada waktu yang juga di dalam tubuh kita. Begitu kita masukin waktu sholat, perintah Allah untuk sholat kepada kita, ya, di sini langsung kita tahu bahwa semuanya memang untuk kepentingan kita, supaya menjaga sel-sel di dalam tubuh kita dan metabolisme tubuh kita Bapak Ibu. Ambil contoh yang pertama. Kita ambil berdasarkan urutan disebutnya tadi ya, surat 17 ayat 78. Yang disebut pertama sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur itu penting? Nah, ini ya, sholat zuhur. Langsung di sini. Ya, kira-kira tengah hari, ya, mungkin jam 12 kurang atau jam 12
lebih ya, tergantung perputarannya. Matahari kan berputarnya aksis begini ya, jadi tidak tepat begini tapi aksis, sehingga memberikan perbedaan perjalanan waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sholat zuhur itu mesti tengah hari itu? Kenapa nggak bisa digeser aja? Dan perhatikan adilnya Allah kepada hambanya begitu dipanggil Allahu Akbar gitu ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu yang azan muazin tapi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, ayo pada salat, panggilan Allah tuh. Ada yang buru-buru datang langsung, ada yang entar. Nah, boleh juga, bisa juga, sah juga yang entar. Sholat zuhur mah entar aja 5 menit kurang jam 3, masih bisa kan? Bisa, tapi bayarannya beda. Karena yang datang duluan effortnya lebih banyak gitu. Bayarannya gimana? Gini Bapak Ibu, dia saya jelasin dulu dikit ya supaya nanti jelas. Jadi badan kita nih manusia, makanya ini penting untuk sholat zuhur tepat waktu. Penting banget sholat zuhur tepat waktu. Seminggu sekali kita diajarin supaya sholat zuhur tepat waktu. Pesannya adalah sholat zuhur bukan tepat waktu, awal waktu. Sholat zuhur jaga awal waktu, maka tadi disebut sholat zuhur duluan. Kenapa begitu? Gini Bapak Ibu, pelan-pelan ya, saya harus terangin ini dulu. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 2 sistem yang bekerja. Satu namanya sistem syaraf. Syaraf itu sistem yang kalau istilah saya pakai kabel, karena ada syarafnya yang dilalui melalui aliran darah atau arteri ya. Ke sistem syaraf itu ada 2 lagi, sistem syaraf pusat dari otak sampai tulang belakang, dan sistem syaraf tepi atau periferal ya. Gak usah diribetin lah, pokoknya intinya pakai urat ya, pakai syaraf. Tapi ada satu sistem lagi, namanya sistem endokrin. Nah, sistem ini pakai kelenjar seperti handphone. Bedanya tuh sistem syaraf sama sistem endokrin tuh kayak bedanya handphone dan telepon yang zaman dulu. Zaman dulu telepon pakai kabel Bapak Ibu. Sekarang nggak pakai kabel lagi. Kita bisa terima. Kenapa? Ada BTS. Bukan BTS yang Korea itu ya. BTS tuh menara itu. Menaranya ada di sana, ada di sini. Kita di tengah-tengah menara bisa menangkap sinyal. Persis seperti endokrin. Ada kelenjar 9 di tubuh kita ini. Dari kelenjar hipotalamus, pituitari, kelenjar timus, kelenjar pankreas itu kelenjar juga. Kemudian kelenjar adrenal di atas ginjal kita, kelenjar gonad ya, kelenjar peranakan kita. Semuanya memberikan neurotransmitter namanya. Ya, nah itulah yang ditangkap oleh penerima neurotransmitter di seluruh tubuh kita. Nah, saya cuma pengen bilang begini. Cara kerja endokrin ini lebih kuat, lebih sakti daripada cara kerja syaraf. Sebagaimana handphone sekarang lebih hebat daripada telepon yang zaman dulu, harus pakai kabel, terbatas. Kalau sekarang nggak pakai kabel, dimanapun kita berada kita bisa langsung telepon, gitu ya, lebih hebat. Contoh, ini sebelum saya masuk nanti lebih dalam, contoh. Bapak Ibu pasti kenal dengan penyakit diabetes. Kenal ya? Kenal di mana? Diabetes itu adalah penyakit yang berasal dari rusaknya sistem endokrin, bukan sistem syaraf. Kenapa? Karena ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang namanya pankreas. Hormon itu disebut dengan insulin yang tidak lagi bekerja dengan semestinya. Sehingga glukosa yang masuk itu gak bisa dicerna menjadi tenaga, menjadi energi. Akhirnya insulin ini tidak sensitif lagi, akhirnya glikogen atau glukosanya berlebihan. Sederhananya begitu, Bapak Ibu ya. Jadi ketika sudah penyakit diabetes, semua yang lain itu mundur. Kalah semua sama diabetes, sama gula. Beberapa hari yang lalu Kementerian Kesehatan Indonesia mengumumkan dalam lembar negara bahwa diabetes adalah ibunya segala penyakit, gitu. Dan itu berdasar karena sistem endokrin tidak bekerjanya satu kelenjar, namanya pankreas, menghasilkan hormon namanya insulin. Walaupun pankreas itu bukan hanya menghasilkan insulin, ya, ada hormon-hormon yang lain, tapi yang utama adalah insulin. Nah,
Saktinya endokrin ini, satu kelenjar cukup buat ngerusak tubuh kita. Bayangkan bagaimana kalau 3 kelenjar sekaligus yang bekerja, dari endokrin yang ada, dari kelenjar yang ada 9 tadi di seluruh tubuh kita ini. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. 3 kelenjar bekerja sekaligus, ya, namanya HPA aksis. HPA itu singkatan dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Ini kelenjar semua, 3-tiganya berkumpul jadi satu, bekerja dia untuk menghasilkan satu hormon yang namanya kortisol. Nih. Jadi saya mau bilang kortisol ini jauh lebih dahsyat daripada insulin. Justru insulin lemah kerjanya karena kortisol berlebihan. Rusaknya badan kita karena kortisol berlebihan. Kalau kortisolnya kurang juga tidak bisa. Kortisol ini adalah sesuatu hormon yang betul-betul harus pas, gak boleh lebih, gak boleh kurang dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya kalau ada dokter di sini, kalau orang penyakit diabetes cuma dikasih suntik insulin, sebetulnya tidak menyelesaikan akar masalah. Karena masalah sesungguhnya terjadi kelebihan insulinnya tidak lagi sensitif karena terjadi kelebihan kortisol. Ini namanya glukokortikoid. Glukokortikoid. Udah istilahnya nggak usah diribetin dah. Glukokortikoid itu adalah tubuh kita selalu mencari gula. Protein diambil dijadiin gula, protein diambil jadiin gula, sehingga gula kita berlebihan, insulin kita nggak sanggup lagi. Itu terjadi kenapa? Karena kelebihan kortisol. Jadi orang kena penyakit diabetes, salah satu penyebab utamanya sebetulnya adalah kelebihan kortisol. Jadi kalau mau menyelesaikan diabetes bukan suntik insulin, tapi kurangi kortisolnya. Kurangi kortisolnya. Nah, kortisol itu terjadi salah satunya karena stress response system. Kita stres, kita respon. Nah, kortisol ngalir dalam tubuh kita. Kelebihan kortisol akhirnya insulin tidak lagi kuat, akhirnya diabetes. Nah, kenapa sholat zuhur itu disebut pertama kali aqimis sholata liduluki syamsi, dan kenapa sholat zuhur itu menjadi sholat satu-satunya yang Allah ajarkan secara tidak langsung kepada kita, harus jaga betul di awal waktu sebagaimana hari Jumat. Ini Bapak Ibu, saya punya bagan. Ini mas sederhana sekali. Ini bukan ilmu yang jelimet harus jadi dokter, enggak. Ini dimanapun ada. Jurnal kortisol. Jurnal kortisol. Jadi saya tampilkan 4 jurnal kortisol untuk mengetahui orang yang sehat dengan orang yang enggak sehat. Ya. Nanti di sini kita akan temukan bahwa menjaga sholat zuhur itu menjaga jumlah kortisolnya tepat, persis di jumlah yang tepat yang memang dibutuhkan tubuh kita, nggak berlebihan sehingga menjadikan nanti pankreas tidak bisa bekerja dengan baik, juga tidak kekurangan sehingga nanti mengakibatkan yang lainnya rusak, tapi di jumlah yang tepat. Oke? Mohon perhatian ke grafiknya ya Bapak Ibu, ini penting sekali supaya nanti kita tahu apa pentingnya sholat zuhur awal waktu itu. Ya, kenapa dia disebut duluan dan kenapa hanya sholat zuhur yang ada perintah setiap pekan 1 kali harus dilakukan awal waktu oleh laki-laki dan sunnah oleh perempuan. Ini Bapak Ibu, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Itu yang atas, yang vertikal ke atas, mulai dari digit 0 sampai digit 12 itu adalah jumlah kortisolnya. Ya, jumlah kortisol. Nanti kita lihat jumlah kortisol berapa. Nah, yang ke horizontal ke kanan itu adalah waktunya. Mulai dari jam 3 pagi, terus jam 6, jam 9, jam 12, jam 15, kemudian jam 16, jam 18, jam 21, jam 00 sampai jam 3 lagi, ya, jamnya. Jadi waktunya, ya, waktu dan jumlah kortisolnya berapa. Oke, kita hapus dulu biar jelas. Terus yang di tengah ini Bapak Ibu, yang seperti gunung ini, ada 3 tuh. Yang atas, kalau kortisol berlebihan. Yang tengah, ini titik-titik kortisolnya ini. Yang tengah itu kortisol baik, maksudnya artinya jumlahnya cukup, warnanya hijau.
Terus yang paling bawah adalah kuning. Itu kalau kerendahan, ya, kerendahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang sehat kortisolnya bagaimana dalam perjalanan 24 jam. Pertama, kira-kira jam 3 atau kurang dari jam 3, kortisol mulai diproduksi oleh tubuh. Makanya kadang-kadang kita tuh akan bangun jam 3 itu karena kortisol atau kurang dari jam 3. Tapi orang sehat, Bapak Ibu, orang yang sehat kita perhatikan jam 6 kurang lebih, itu kortisolnya naik di level 6,5 atau 7 sini. Itu jam 6 pagi ya. Nanti ini ada kaitannya dengan sholat syuruk, sholat isyraq. Ya. Kira-kira landai, kortisol tinggi itu landai, kira-kira kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Benar-benar pas waktu syuruk nih, pas waktu syuruk. Nah, orang sehat nih Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik, jam 12 siang, ini penting sekali, jam 12 siang kurang lebih tentu saja, karena yang bikin penelitian ini kan bukan orang Islam, jadi dia tidak merujuk pada waktu sholat, dia merujuk pada waktu rata-rata di belahan bumi ini. Jam 12 siang di sini, tuh jam 12. Kortisol orang sehat harus langsung turun, ada di level yang pas, yaitu kira-kira 3 atau 2,5 jam 12 siang sini. Apa Ibu? Nah, inilah gunanya kita sholat. Kita wudu, begitu sholat zuhur langsung wudu, dinginkan tadi urat-urat ujung-ujung syaraf kita, karena ujungnya ada di wajah, di kepala, wajah, tangan, kaki, persis tempat-tempat kita wudu, langsung dingin. Kemudian kita sholat, itu sebabnya juga sholat zuhur adalah sholat dengan sunnah rawatib terbanyak. Kalau mau diikutin semua 8 rakaat sunnah rawatibnya terbanyak. Jadi kalau kita pakai semua, kita ruku, sujud, gitu ya, betul-betul menenangkan diri dengan khusyuk, dengan tenang, dengan enak, turun kortisolnya sampai di level yang tepat. Apa yang terjadi sama orang yang mengabaikan sholat zuhur? Sebelahnya, Pak, Bapak Ibu, jurnal kortisol orang yang kronik stres. Kronik stres. Nanti nih ujungnya kortisolnya tinggi, dan tadi glukokortikoid, imun sistem tubuh turun, dan lain sebagainya. Kita perhatikan sama-sama jam 12-nya ya, jam 12. Apa yang terjadi kepada dia? Kortisolnya masih di level 4 jam 12 siang. Di level 4. Level 4 harusnya ada di level 2,5, dia masih di level 4. Jadi ini sedikit memang, tapi penting sekali. Artinya apa? Orang yang seperti ini, orang yang kronik stres, biasanya melewatkan sholat zuhur awal waktu. Tadi saya katakan, panggilan Allah, hayya 'alas sholat, ayo pada sholat, pada sholat, pada sholat. Supaya kortisol kalian turun, supaya badan kalian sehat, sel-sel tubuh kalian sehat. Ada yang datang, ada yang enggak. Ntar aja deh saya, ntar aja. Sholatnya nanti saya jam 3. Boleh, nggak apa-apa, sah. Tapi nggak dapat hadiah seperti orang yang sholat awal waktu. Hadiahnya apa? Ini. Itu. Ya kan? Kan orang yang sholat langsung wudu, dingin langsung. Apalagi kalau dia sholat rawatib, sunnah rawatib, sujud, dia dapat 8 kali sujud. Dia dapat 16 kali sujud. Itu ya. Kemudian dia dapat tambahan lagi sholat zuhurnya, ruku, sujud lagi. Bapak Ibu, gerak, sholat, apalagi kalau khusyuk. Orang yang menunda nanti belakangan. Ya. Tentu jamnya sudah berubah, apalagi kalau sampai ke jam 15 nih, jam 3. Sudah fase yang berbeda lagi. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi emang bahaya banget kalau menunda sholat zuhur. Terus begini, ada lagi jurnal orang yang kronik fatigue, kecapean terus menerus. Kronik fatigue. Kalau tadi kronik stres ya, ini kronik fatigue. Apa yang terjadi kepada orang ini di jam 12, di jam sholat zuhur nih? Ya. Kortisolnya terlalu turun sampai di level 1.
Nah, level 1 ini nggak boleh juga. Chronic fatigue, kecapean, capean terus menerus. Apa yang terjadi kepada orang yang kebablasan kortisolnya sampai turun terlalu jauh? Tidak lain dan tidak bukan tidur. Bapak Ibu, tidur. Coba kalau Bapak Ibu nggak percaya ya, nanti jam setengah 12 tidur, bablasin sampai jam 3, bangun jam 3 sholat zuhur, dijamin seharian Bapak Ibu akan capek. Maka itu kalau di jam 12 kita nggak jaga kortisolnya terjun bebas, rendah, tidur di waktu zuhur, maka nanti jam 18 kortisolnya masih rendah. Jam 21 kortisolnya juga rendah, kecapean. Sebaliknya tadi, orang yang tidak menjaga kortisol di jam 12 yang kronik stres, nih Bapak Ibu sini, nah, yang kronik stres, kortisolnya tinggi jam 12 masih 4, maka di jam 18 kortisolnya masih di level 2, sementara orang yang sehat kortisolnya sudah di level 1 jam 18. Apalagi jam 21, jam 9 malam, orang yang sehat kortisolnya udah di 0,5, udah siap tidur. Tidurnya akan tidur dengan lelap karena kortisol sudah di tempat yang pas. Sementara orang yang tidak menjaga sholat zuhur tadi tidak rendah kortisolnya, maghrib masih di level 2, jam 21 pun masih di level 2, bahkan lebih naik lagi karena merasa capek Bapak Ibu. Sehingga waktu mau tidur jam 21, jam 9 susah tidur. Karena kortisolnya masih tinggi. Bapak Ibu. Tuh. Pentingnya sholat zuhur. Pentingnya sholat. Halo Ibu-ibu. Semangat ya. Jadi kenapa sholat zuhur disebut pertama aqimis sholata liduluki syamsi? Ini maksudnya. Karena kalau kita jaga sholat zuhur, berikutnya enak dijaganya. Tapi kalau kita nggak jaga sholat zuhur, kebablasan misalkan, ketiduran sampai jam 3, nah itu bahaya. Atau meninggalkan sholat zuhur, nanti deh saya sholat jam 3, padahal itu esensi banget, penting banget sholat zuhur di awal waktu itu Bapak Ibu. Ya, sholat zuhur di awal waktu. Oke? Di zuhur ya. Nah, sekarang kita ke asar. Sholat asar, yaitu kira-kira jam 15.30 ya, ini 15.30 sholat asar. Nih, oh iya satu lagi saya lupa. Itu pula sebabnya Bapak Ibu, sholat zuhur nih, masih di sholat zuhur ya, sholat zuhur dulu. Bentar. Itu pula sebabnya Bapak Ibu, Rasulullah mencontohkan namanya sunnah tidur qailullah. Qailullah itu apa? Dua maksudnya. Tafsirnya, maksudnya pemahamannya dua. Yang pertama, ada yang memahami tidur qailullah itu kira-kira setengah jam sebelum sholat zuhur. Ibu tidur misalkan jam setengah 11 atau jam 11, setengah jam sebelum sholat zuhur bangun, siap-siap buat sholat zuhur, qailullah. Pendapat yang kedua mengatakan setengah jam juga atau 45 menit setelah sholat zuhur tidur juga, dan juga nggak lama-lama juga, nggak sampai 2 jam 3 jam juga gitu ya, kira-kira ya 1 jam lah, 45 menit sampai 1 jam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kenapa cuma segitu waktunya? Karena ini kalau kita perhatikan circadian rhythm, nanti jam 14.30 ya kira-kira itu sedang terjadi koordinasi terbaik di organ tubuh kita, mulai dari otak dan seluruh organ dalam serta organ luar tubuh kita. Jadi sayang sekali kalau kita jam 14.30 masih dalam posisi tidur. Tentu saja kecuali kalau capek banget, kalau apa. Tapi kalau setiap hari begitu sayang. Kenapa? Karena koordinasi tubuh yang terbaik tadi kita pakai untuk tidur, ibarat mesin kita shutdown, kita matiin. Jam 14.30. Jadi bagusnya tidur kira-kira habis zuhur tidur. Nah, bangun kira-kira jam 2. Gitu. Bangun kira-kira jam 2. Kemudian kita pakai belajar atau kerja dan ini Pak, Bapak Ibu, ini dipraktekkan oleh orang Jepang.
Orang Jepang itu ada napping istilahnya, tidur siang, dan bahkan diwajibkan. Anak sekolah diwajibin tidur siang di Jepang itu. Kantor-kantor dikasih waktu tidur siang, tapi tidurnya cuma sebentar. Ya, setelah makan tidur siang sebentar, kira-kira 30 menit. Kalau kita renungi baik-baik, sebetulnya ini dari Islam nih, dari kita. Tidur qailullah, dan itu betul-betul untuk menjaga kortisol. Ya. Jadi kortisol tadi dibantu turunnya dengan tidur, ya, di waktu siang, tapi waktunya harus betul-betul pas, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke sholat asar ya. Ada rahasia apa di balik sholat asar? Kenapa waktunya begitu? Ya. Bapak Ibu, jam 15.30 kurang lebih sholat asar. Nah, sebentar, saya nggak kebaca juga nih, pakai ini dulu ya. Jam 15.30 Bapak Ibu ya, nih 15.30 saya lingkarin nih, saya garis bawahi 15.30. Kenapa kita sholat asar ya, dan juga kenapa dia di awal waktu sangat baik? Karena jam 15.30 itu terjadi fastest reaction time, reaksi tercepat organ tubuh kita dari otak ke organ tubuh yang lain. Itu perintahnya itu terjadi. Reaksi yang paling cepat itu pada saat waktu awal sholat asar, Bapak Ibu. Jadi makanya sunnah Nabi SAW ya, nanti kita tampilkan di sini. Asar itu memang belajar, waktunya belajar, gitu ya. Lebih-lebih pada jam 17, jam 5, tadi jam 5, 17 terjadi selama 24 jam. Jantung kita ini bekerja paling bagus, paling efisien, paling kuat, greatest cardiovascular efficiency and muscle strength itu terjadi jam 17, jam 5 sore, apa Ibu? Nah, jadi betul-betul pantang tidur di waktu sore kecuali kepepet, kecuali terpaksa banget, capek banget. Kenapa? Bayangin. Kardiovaskular jantung kita lagi kenceng-kencengnya, kerjanya lagi bagus-bagusnya. Kemudian tadi fastest reaction time, reaksinya cepat sekali. Ibarat kita bawa mobil 130, 120 di jalan tol, tahu-tahu kita matiin dengan tidur. Apa nggak rusak dia? Padahal dia minta bekerja dengan cepat. Jam 5 sore, Bapak Ibu. Mulai dari asar sampai jam 5 sore. Demikian pula jam 5 sore sampai Isya. Itu masih kardiovaskular efisiensi nih. Mulai dari sini sampai Isya. Sampai kemudian nanti jam Isya itu blood pressure tertinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi habis asar ke maghrib, habis maghrib ke Isya, pantang tidur. Kecuali kalau capek banget. Ya, pantang tidur. Gitu. Nah, itu waktu sore ya. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan zikir itu ya, zikrullah dengan apapun ya, mau mengingat Allah dengan doa-doa segala macam itu adalah waktu pagi dan sore, petang. Ya. Bil ghudwi wal asal, ya, pagi dan sore. Bukratan wa asila, sama pagi dan sore. Kenapa? Karena sore itulah waktu yang paling pas. Bukan buat Allah, buat kita. Buat kita. Sore. Dan pagi nanti satu lagi ya, pagi Bapak Ibu. Nah, jadi habis asar sampai maghrib itu pantang sekali kita tidur. Dan itulah sebabnya kenapa sholat asar itu sangat penting. Tadi juga dibacakan surat Al-Baqarah, Hafizu ala sholawati was sholatil wusta qumulillahi qanitin. Nah, kemudian sholat maghrib kurang lebih jam 18.
Apa yang terjadi dalam sholat maghrib ini? Masih dalam rangkaian jantung bekerja paling efektif tadi, greatest cardiovascular, ditambah lagi Bapak Ibu, jam 18 ini sampai jam 18.30 itu terjadi highest blood pressure. Tekanan darah kita yang paling tinggi itu terjadi saat maghrib. Wajar sekali. Kenapa? Karena gravitasi matahari, gelombang elektromagnetik matahari